Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ala ahli baiti at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk mempelajari yang kali ini kita masih berkaitan dengan sholat. Sholat yang kita lakukan 5 waktu dalam satu hari. Sholat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Pada pembahasan yang sebelumnya kita membahas tentang sholat adalah merupakan pencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Sholat adalah merupakan satu penenteram hati dan beberapa hal yang lainnya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita masuk kepada yang kelima. Pernahkah kita mengalami kondisi ini? Kondisi tubuh yang selalu tidak sehat, imunitas tubuh rendah, kondisi fisik kita lemah, kita terkena berbagai macam penyakit fisik. Otomatis kita membutuhkan kepada satu obat fisik. Di samping ikhtiar kita minum obat, sebenarnya sholat yang kita lakukan itu adalah merupakan obat. Sholat itu sebetulnya adalah menyehatkan fisik kita. Satu, sholat itu meningkatkan sirkulasi darah. Posisi ruku, aliran darah mengalir dari bagian atas yang diatur. Posisi tasyahud, aliran darah bagian bawah diatur. Nah, dengan sholat meningkatkan sirkulasi darah, peredaran darah. Nah, yang kedua, melancarkan pencernaan. Posisi yang bagaimana? Ketika seseorang dalam posisi tasyahud dengan kaki satu ditindih dengan paha, yang satu lagi seperti dalam gambar ini, itu melancarkan pencernaan, pergerakan usus, meringankan sembelit. Posisi seperti ini. Nah, yang ketiga, meredakan nyeri punggung dan sendi. Ini biasanya kalau orang-orang sudah tua, sudah ada umur, baru bisa merasakan penyakit nyeri punggung dan sendi. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga anak-anak muda juga terkena penyakit ini, yaitu ketika posisi ruku dapat mengatasi keluhan nyeri pinggul. Dengan ruku dia tertarik otot-otot yang ada di belakang. Nyeri dengkul, ototnya tertarik. Nyeri telapak kaki, juga nyeri tulang belakang. Kalau 5 kali kita melakukan ini, maka kita insya Allah sehat. Posisi sujud dan rukuk membantu membuka dan meringankan persendian. Ada berapa persendian dalam tubuh kita ini? Ini bisa membantu posisi rukuk dan sujud itu membuka dan meringankan persendian. Orang yang tidur terus-menerus ketika dia sakit, orang yang tidak bergerak, maka persendiannya akan merasakan sakit. Dia akan merasakan keluhan nyeri di pinggul, nyeri di dengkul, nyeri di telapak kaki, juga nyeri di tulang belakang. Tidak ada gerakan. Jadi gerakan-gerakan sholat ini membantu. Yang berikutnya, menjaga kesehatan jantung. Setiap gerakan dalam sholat itu akan meningkatkan metabolisme dan kesehatan kardiovaskuler.
dari seseorang secara keseluruhan. Dari gerakan-gerakan takbiratul ihram, ruku, sujud, duduk, bangun dari ruku, bangun dari sujud, semua itu akan meningkatkan metabolisme dan kesehatan daripada jantung. Gerakan yang sederhana. Nah, kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, manfaatnya kembali kepada kita. Baik itu manfaat secara jasmani maupun rohani. As-salat mi'rajul mu'min. Ini berarti manfaat rohani. Dan yang kita bahas ini manfaat jasmani kita. Kita menjadi sehat. Nah, semakin orang itu banyak melakukan salat, maka dia semakin sehat. Salat sunnahnya pun dia lakukan, ba'diyah, qobliyah zuhur, ba'diyah, qoblal asyar, dan seterusnya. Maka itu akan ditambah dengan sholatul lail. Nah, yang kelima, membuat leher dan kepala lebih nyaman. Leher dan kepala kita lebih nyaman. Bagaimana nyamannya? Manfaat gerakan salam di akhir sholat. Menengok ke kanan, menengok ke kiri, otot di sekitar leher dan kepala jauh lebih refleks. Menyempurnakan aliran darah di kepala. Gerakan salam bisa mencegah sakit kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepala gerak, leher kita gerak, otomatis menjadi lebih rileks. Aliran darah menjadi lancar, mencegah penyakit kepala. Yang keenam, posisi tulang belakang kembali normal. Posisi sujud mampu mengembalikan posisi tulang belakang menjadi normal. Posisi rukuk sempurna baik untuk menyempurnakan fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf. Corpus vertebrae. Ini istilah kedokteran. Mungkin ada kesalahan Ustaz membaca karena Ustaz membacanya secara teks saja. Tapi ini manfaatnya, menyempurnakan fungsi tulang belakang menjadi lentur. Dengan gerakan itu tidak kaku. Yang kedua, adanya proses pelurusan tulang belakang. Kita berdiri tegak, rukuk dengan posisi sempurna, sujud posisi sempurna, bisa mencegah terjadinya pengkapuran. Orang kalau terkena pengkapuran dia akan mungkin sulit berjalan. Kalau pas di punggung dia mungkin akan bungkuk. Merawat kelenturan tulang belakang yang berisi medula spinalis, serta menjaga aliran darahnya lebih optimal. Bergerak terus, dia bergerak, dia menjadi optimal. Peredaran darahnya di sekitar tulang belakang, otomatis dia akan sehat. Dia akan tetap dalam keadaan sehat. Sehingga kalau kita lihat ayah-ayah kita, kakek-kakek kita terdahulu, mereka sehat, panjang umur, karena mereka memang mempraktekkan melaksanakan sholat ini dengan sebenar-benarnya. Dan sholat yang dilakukan adalah sholat bukan hanya wajib saja, tetapi dengan sholat-sholat sunnahnya. Sehingga kalau kita lihat di sini, mereka sholat jam 3 mereka sudah bangun, mereka mandi dengan air dingin yang menurut kesehatan itu sangat bagus sekali. Sholat tahajudnya 11 rakaat, kemudian disambung dengan sholat subuh, sholat 5 waktu, sholat ba'diyah, sholat qobliyah, dan seterusnya. Sehingga banyak gerakan yang dilakukan dalam sholat, maka itu sudah sehat. Di samping memang kita harus ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Kita juga menjaga makanan yang masuk ke dalam perut kita. Kalau sholat yang kita lakukan mungkin sudah optimal, sudah
sholat wajib, sholat sunnah kita lakukan, tetapi kita mengatakan kenapa saya masih bisa sakit juga. Kita lihat bagaimana dengan makanan yang kamu makan, menyehatkan atau tidak. Kalau tidak menyehatkan, maka bisa dari situ penyakit itu datang. Lalu bagaimana sih sholat yang benar itu? Supaya sholat kita benar, sholat kita termasuk sholat yang bisa diterima oleh Allah dan membawa hasil dalam kehidupan kita. Yang pertama, sholat itu harus khusyuk. Khusyuk itu apa? Kerendahan kehambaan. Yang kedua, kehadiran hati, kerendahan kehambaan. Betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah. Saya sebagai seorang hamba. Kehadiran hati, kerendahan kehambaan ini kita bisa contohkan pada para imam, para al-a'immah. Mereka bagaimana ketika baru berwudu saja mereka sudah pucat, mereka sudah gemetar. Ketika sahabat-sahabatnya bertanya, kenapa engkau pucat wahai imam, gemetar? Kata imam, kamu tidak mengetahui siapa zat yang akan kita hadapi sebentar lagi. Kerendahan kehambaan. Kehadiran hati ketika sholat, konsentrasi, bukan pikirannya kemana-mana. Begitu Allahu Akbar, bacaan yang kita baca kita renungkan, ayat yang kita baca kita renungkan, bukan ketika Allahu Akbar teringat kepada barang kita yang tertinggal. Ya Allah, anak punya barang ketinggalan di kelas. Konsentrasinya bubar. Syaitan memang ingin selalu menggoda kita bagaimana supaya sholat kita tidak konsentrasi. Allahu Akbar. Dengar, konsumsi sudah datang, konsentrasi kita bubar. Karena tidak ada kehadiran hati. Yang kita ingat akhirnya dalam sholat adalah duniawi. Yang ketiga, pemahaman yang benar tentang makna seluruh gerakan dan bacaan sholat serta menghujamkannya ke dalam hati. Ketika kita membaca, kita fahami apa maksud dari ayat ini, Al-Fatihah yang dibaca, surat yang dibaca, kemudian kita hujamkan ke dalam hati. Nah, yang kedua, bagaimana supaya sholat kita benar? Adanya tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Ketenangan dalam melakukan semua bacaan dan gerakan serta tidak terburu-buru. Antum semua mungkin pernah melihat bagaimana di televisi di waktu bulan Ramadan ada satu kelompok orang di Kediri atau di mana, ketika mereka melakukan sholat tarawih, mereka ambil yang 23, tapi itu mereka lakukan dalam waktu beberapa menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apa arti dari sholat seperti ini? Tidak ada ketenangan ketika melakukan sebuah bacaan. Gerakannya pun adalah gerakan yang cepat. Lalu apa arti sholat seperti ini? Dia tidak mengetahui di hadapan siapa dia sedang berdiri. Tidak boleh. Harus ada yang tumak ninah, tidak terburu-buru, tenang dalam melakukan bacaan, gerakan. Yang ketiga, sholat yang benar adalah sholat yang ketika dia selesai melakukan sholat, dia memiliki akhlak yang baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika dia melakukan sholat dan semakin hari perbuatan dia semakin baik, semakin hari dia semakin menjadi orang yang baik dalam semuanya, maka sholat yang dia lakukan adalah sholat yang sudah benar.
Ketika dia selesai sholat, dia menjadi satu pribadi yang baik, berbuat baik sesama, tidak menyakiti hati, membantu temannya, tidak menyakiti temannya dengan ucapan-ucapannya. Dia tidak berat mengeluarkan zakat, dia tidak berat mengeluarkan sedekah, dia tidak berat mengeluarkan humus. Dia mau memberi makan orang-orang miskin, dia mau memperhatikan anak-anak yatim. Sholat dia adalah sholat yang benar. Tetapi ketika dia setiap harinya melakukan sholat, tetapi perbuatannya semakin buruk, maka sholat dia tidak benar. Jangan kita salahkan sholatnya. Berarti sholat ini tidak bisa mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Bukan. Kita salahkan bagaimana ketika orang ini sholat. Makanan yang dia makan bagaimana? Makanan yang halal atau haram? Pejabat-pejabat yang sholat tetapi dia tetap korupsi. Karena ada ketidakberesan dalam sholat dia, dalam sesuatu yang dia makan. Jangan kita salahkan sholatnya. Kita lihat dulu bagaimana orang ini makanannya dan lain sebagainya. Baru kita putuskan, kita tetapkan. Karena orang yang sholatnya benar, makanan yang dia makan adalah makanan yang halal, maka otomatis sholatnya akan menjadi benar. Nah, karena orang yang makan makanan haram selama 40 hari, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah, kama fil hadis. Nah, sehingga ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana supaya sholat kita menjadi benar? Kita perhatikan 3 poin tadi. Khusyuk, tumakninah, akhlak. Ada hasil setelah dia melaksanakan sholat tersebut. Sebagai penutup, ketika kita sholat, hendaknya kita itu menyadari di hadapan siapa kita ini berdiri. Tadi sudah Ustadz singgung sedikit. Terdapat sebuah riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi keharusan untuk mencapai kehadiran hati. Rasulullah bersabda, bagaimana supaya hati kita bisa hadir? Kata Rasul, laksanakanlah sholat seakan-akan sholat yang engkau lakukan adalah sholat terakhir. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati kita ini mungkin sholatku yang terakhir. Mungkin sebentar lagi aku setelah selesai sholat ini akan meninggal. Dan ketika engkau mulai memasuki sholat, katakan kepada dirimu, ini adalah sholat terakhir saya untuk dunia. Dan berupayalah untuk merasakan bahwa surga, kata Rasulullah, berada di hadapanmu dan neraka di bawah kakimu. Israel ada di belakangmu, para nabi ada di sisi kananmu, dan para malaikat berada di samping kirimu, dan Allah mengawasimu dari atas kepalamu. Kalau ini semua kita gambarkan, maka otomatis sholat kita akan khusyuk. Allahu Akbar. Ya Allah, surga ada di hadapanku, neraka ada di bawah kakiku. Seakan-akan kita melewati sirat. Israel ada di belakangmu, siap mencabut nyawa. Para nabi ada di sisi kanan, menyaksikan sholat kita. Para malaikat berada di samping kiri, dan Allah mengawasi dari atas kepala kita. Allah mengawasi kita. Kalau ini kita bayangkan, dalam ada bayangan kita, maka sholat kita akan khusyuk. Sholat kita akan dipenuhi dengan kehadiran hati, sehingga kita menjadi orang yang berakhlak kalau sholat kita sudah benar. Auladi rahimakumullah.
Setelah kita menyimak semua ini, marilah kita perbaiki kualitas sholat kita, sehingga sholat kita ini bukan hanya sekedar gerakan, tapi sholat kita ini akan menjadi sholat yang membawa manfaat untuk kita. Dan mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan pembahasan yang lain. Dan mulai saat ini kita mari melakukan sholat dengan penuh kesadaran, bukan penuh dengan paksaan, bukan karena dipaksa orang tua, teman, saudara, guru, dan lain sebagainya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat khususnya untuk diri Ustadz sendiri dan untuk antum semua. Dan pada akhirnya Ustadz akhiri, wabillahi wattaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilal liqa fid darsil